Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bunaldiro dengan NPM 06 2021 107491. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu join beserta macam-macam join. Kenapa saya memilih join? Karena menurut saya join merupakan query yang sangat kompleks di antara grup dan juga subquery. Jadi sebelum kita masuk dalam materinya, kita masuk dulu ke dalam database-nya dan mengetikkan cd c exam pp sql admin lalu mysql min u root. Nah, lalu kita cek di dalam laptop ini terdapat database apa saja dengan menggunakan perintah show database. Nah, di sini sudah terdapat dua database, yaitu restoran dan rumah sakit yang merupakan studi kasus saya semester lalu. Namun di sini saya akan menggunakan database restoran saja. Oke, kita ketikkan perintah use restoran. Database sudah berubah. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu inner join. Jadi, inner join itu merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih ke dalam satu perintah. Jadi, nantinya ada dua tabel. Nah, dua tabel itu nanti akan saya satukan, akan saya gabung menggunakan satu perintah query saja. Sebelum itu kita cek dulu di dalam database restoran ini terdapat tabel apa saja. Nah, di dalam sini terdapat berbagai tabel. Namun di sini saya akan menggunakan dua tabel saja, yaitu tabel pembeli yang akan saya lihat dulu di dalamnya ada apa saja. Di dalam pembeli ini terdapat atribut, ya, ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, dan alamat pembeli. Lalu tabel yang kedua saya akan gunakan tabel pesanan. Nah, dalam tabel pesanan terdapat ya seperti ini atribut-atribut yang ada pada umumnya. Lalu bagaimana caranya untuk menggabungkan kedua tabel ini ke dalam satu tabel saja untuk outputnya menggunakan satu perintah. Jadi query yang akan saya ketikkan di sini adalah seperti ini, select, lalu kita pilih atribut apa yang akan kita tampilkan untuk menjadi output penggabungan kedua tabel ini. Output yang saya pilih yaitu apa ya enaknya ya, nama pembeli. Oke, nama pembeli. Pertama kita ketik pembeli, oke, lalu nama pembeli merupakan atribut dari tabel pembeli. Lalu kita masuk ke tabel yang kedua, itu tabel pesanan. Oke, tabel pesanan. Di tabel pesanan saya akan mengambil atribut detail pesanan. Pertama detail pesanan, lalu jumlah pesanan, lalu total harga. Nah, oke, ini atribut yang saya pilih. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketik from.
From-nya jelas from pembeli. Lalu jangan lupa kita kasih inner join-nya. Inner join pesanan. Oke. Setelah itu kita kasih on sebagai penghubung pembeli, ID pembeli. Lalu sama dengan pesanan. Set ID pesanan. Pesan. Nah. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, ini hasil dari output penggabungan kedua tabel. Tabel pertama tabel pesanan dan tabel kedua tabel pertama tabel pembeli dan tabel kedua adalah tabel pesanan. Sesuai yang saya inginkan di yang pertama, yang ada tampilan sebelah kiri itu tabel pembeli dengan atribut nama pembeli, lalu sebelahnya adalah pesanan dan total harga. Jadi inner join-nya sudah jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam join yang macam-macam join yang lainnya, yaitu outer join. Nah, outer join sendiri itu memiliki dua macam join lagi. Nah, salah duanya left join dan right join. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dahulu tentang left join. Oke. Left join di sini adalah penggabungan tabel di mana data akan ditampilkan secara keseluruhan pada tabel pertama yang sebelah kiri, itu dinamakan tabel pertama. Namun, record pada tabel kedua yang sebelah kanan akan kosong dan ditampilkan isi dengan 0. Jadi isinya itu nanti yang sebelah kiri itu data dan yang sebelah kanan itu nanti 0 gitu. Oke. Sebelum itu saya akan mengecek dulu tabel-tabel saya. Jadi maksud dari tabel kiri tabel kanan tadi adalah nantinya tabel pembeli ini itu masuk ke dalam tabel kiri atau tabel pertama. Lalu tabel kedua dan tabel sebelah kanan kita masukkan ke pesanan. Oke. Karena tadi di penjelasan tersebut mengatakan bahwa antara left atau right akan ada yang berisi 0, maka di sini saya akan menambahkan sebuah data lagi agar nantinya akan ada yang bersifat 0. Karena di sini datanya sudah terisi semua, jadi nggak mungkin kan ada 0, maka kita tambahkan data lagi 1 agar nanti ada 0-nya. Oke, kita masukkan dulu data pembeli ya, menggunakan insert into pembeli. Lalu kita masukkan nama kolomnya. Nama kolomnya itu kita masukkan nama pembeli aja. Oke, nama pembeli. Lalu value kita masukkan namanya siapa, harga aja, harga. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, jika sudah begini maka data yang kita ketik tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel pembeli. Nah, yang saya maksud tadi. Di sini ada yang namanya harga baru, lalu nomor teleponnya 0, alamat pembeli 0 karena kita tidak menambahkan data nomor telepon dan alamat pembeli karena kita tidak menggunakan kedua atribut tersebut dalam left join nantinya.
Di sini kenapa ID pembelinya tidak 7, kenapa 9? Karena di sini saya setting dari awal itu menjadi auto increment. Jadi setiap data yang dihapus, misalnya data harga ini saya hapus. Jika saya ingin menambahkan data lagi, maka data tersebut akan memiliki ID pembeli 10, bukan 9 kembali. Jadi auto increment itu fungsinya seperti itu. Lalu kita masuk ke query-nya langsung aja. Query left join. Ya, sebenarnya sama untuk query-nya, kita kasih select dulu di awal. Lalu kita samakan aja ya sama inner join untuk atribut yang akan kita tampilkan nanti di akhir, yaitu seperti ini: pembeli, nama pembeli, pesanan, data pesanan, pesanan, jumlah pesanan, dan pesanan total harga. Nah, setelah itu kita kasih from pembeli, yang dimana pembeli ini merupakan tabel sebelah kiri atau tabel pertama. Lalu kita left join seperti yang kita bahas pada awal tadi. Yang left join-nya ini kita kasih tabel kedua, yaitu tabel pesanan, tabel kedua, dan tabel sebelah kanan pesanan. Nah, setelah itu enter, lalu kita kasih on. Seperti yang di atas tadi yang terjoin, kita cari aja di atas. Nah, ini on pembeli di pembeli, pesanan di pesanan. Oke, lalu kita enter dan jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah hasil output dari left join yang sudah saya jelaskan pada penjelasan yang left join tadi, bahwa tabel sebelah kiri atau tabel pertama itu menampilkan data. Nah, datanya akan keluar tuh, data harga. Terus lalu yang sebelah kanan itu mengapa 0? Karena data tersebut tidak ada. Jadi left join itu menggabungkan seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ada datanya, yang sebelah kanan nggak ada datanya. Gitu. Lalu kita masuk ke macam-macam outer join yang satunya, yang lainnya, yaitu rect join. Sebenarnya rect join sama left join itu nggak jauh beda ya, untuk dari segi penjelasan maupun penerapannya. Jadi rect join itu merupakan kebalikan dari left join, di mana penggabungan tabel pertama yang sebelah kiri itu yang kosong. Jadi nanti gantian gitu, yang kiri yang kosong gitu. Lalu yang kanan yang ada isinya. Jadi karena di tabel pesanan ini kita mengisi semua data, tidak ada nulnya, maka kita tambahkan seperti yang tadi yang saya lakukan di tabel pembeli, yaitu kita tambahkan datanya ke dalam tabel kedua ini, itu tabel pesanan. Insert into pesanan, jelas sebagai tabel kedua atau tabel sebelah kanan. Lalu yang akan saya tambahkan di sini adalah jumlah pesanan, jelas karena merupakan atribut yang saya pakai, pesanan. Lalu ada detail pesanan, lalu ada total harga. Nah, harga. Lalu kita tambahkan value-nya. Untuk yang ini saya kasih berapa ya? Jumlah pesanannya oke 2 aja. Lalu untuk detail pesanannya kita kasih apa ya? Nasi ayam
nasi ayam goreng sambal madu. Nah, gini aja. Lalu setelah itu kita kasih total harganya. Enaknya berapa ya? Oke, kita kasih total harga 100.000, gini aja deh. Nah, set, set. Nah, jika sudah, kita cek kembali. Insert into pesanan, oke. Jumlah pesanan, detail pesanan, total harga, oke, sesuai. Lalu value-nya 2, oke. Nasi ayam goreng sambal madu, oke. Nah, lalu kita enter. Setelah itu jangan lupa titik komanya. Nah, jika sudah seperti ini, maka data yang kita isi tadi seharusnya sudah masuk ke dalam tabel kedua ini, itu tabel pesanan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya sesuai lah. Jumlah pesanannya 2, terus detail pesanannya nasi ayam goreng sambal madu dengan total harga 100.000. Nah, ini 00 ini kenapa? Karena kita tidak mengisi data tersebut tadi. Lalu kenapa di sini 9? Nah, penjelasannya sama seperti yang tadi di tabel pembeli, yaitu karena auto increment. Fungsi dari auto increment itu aktif. Jadi meskipun kita hapus, misalnya data yang ini yang baru kita isi ini kita hapus, terus kita mau menambahkan data lagi, nah maka data tersebut memiliki ID pesanan 10 dan bukan 7 ya. Jadi ID pesanannya nanti 10 gitu, sesuai dengan fungsi auto increment. Lalu kita masuk ke dalam query-nya. Query-nya semestinya nggak jauh beda sih sama yang tadi. Pertama select, oke. Lalu selanjutnya kita ambil atribut yang sama, karena atribut ini yang kita tambahkan tadi ya. Oke, lalu kita kasih from-nya, from apa? Di sini from-nya itu from pembeli, from pembeli, dari pembeli. Lalu kita rect join ya, kita rect join ke pesanan. Nah, lalu kita enter. Nah, on-nya ini sama aja kayak yang atas-atas tadi. Oke, on pembeli, ID pesanan. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita enter dan jangan lupa titik koma. Sebelum kita enter, kita cek terlebih dahulu barangkali ada penulisan atau query-query yang kurang. Select kemudian oke, harusnya nggak ada ya. Kita coba. Nah, gini. Jadi data yang tadinya 0 itu diisi dengan harga yang membeli nasi ayam goreng sambal madu dengan jumlah pesanan 2 dan dengan total harga 100.000. Jadi datanya itu otomatis terisi gitu. Oke, saya kira penjelasan atau penerapan yang saya terangkan tadi menurut saya sudah cukup. Jadi sampai sini dulu penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.